Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, para sesepuhan di Jambe, Bapak Babinsa, terutama yang saya hormati Ketua Yayasan, dan yang paling utama Sohibul Fadilah Kepala Madrasah Pak Gajud. Terima kasih saya diundang di kesempatan ini. Itu Bapak Dewan Guru yang hari ini beda penampilannya, keren-keren, pakai dasi. Pak siapa namanya? Pak Sanusi ya, Pak Uci ya, hari ini jadi tukang foto ya. YouTuber Pak, YouTuber. Iya. Bu Bapak yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini Ibu Bapak hadir untuk melihat prosesi pelepasan siswa kelas 9. Ada perasaan mungkin di benak Ibu Bapak, di hati Ibu Bapak, di akhir perjalanan anak-anak di MTS ini, anak-anak akan dilepas. Biasanya ke madrasah itu mungkin tidak rapi, anak-anak Bu dari rumah, hari ini pakai jas, pakai dasi. Coba. Anak-anak putrinya hari ini pakai kebaya. Zaman kita, zaman ibu-ibu, kira-kira ada nggak kalau lulus MTS pakai jas, pakai dasi? Nggak ada. Nggak ada. Itu ya. Nih, jadi hari ini Ibu Bapak semua tolong cermati beberapa perubahan yang memang terjadi pada kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa kelulusan ini adalah sebuah keniscayaan, Bu. Jadi memang 3 tahun di Madrasah Sanawiyah, kemudian mereka mudah-mudahan lulus semua ya Pak Gajin ya, lulus semua, kemudian diharapkan ada nggak Bu anak-anak yang setelah lulus ini kemudian anak saya emang nggak boleh kemana-mana, takut kejebur ke sungai, ada nggak? Jangan jauh-jauh sekolahnya katanya, jangan ke Swiss. Kita bahas nanti tuh kenapa ke Swiss begitu. Diharapkan Ibu Bapak, anak-anak Ibu Bapak, silahkan harus dilanjutkan. Zaman sekarang tuh ada tulisan di era milenial, kalau hanya lulusan MTS, kira-kira kalau bekerja kerjanya di mana? Tuh, sama dengan lulusan SD, MI, lulusan MTS itu belum laku ijazahnya, belum. Jangan harap lulusan MTS lalu kemudian bekerja di kantoran duduk enak, pegang pulpen. Bukan pegang pulpen, mungkin pegang sapu. Tuh, jadi anak-anak harus dilanjutkan belajarnya. Silakan di sekitar sini ada Madrasah Aliyah Negeri 1 Mantapos, tapi kayaknya udah tutup ya, Mantapos. Ada SMA berapa yang di situ yang dekat kecamatan? Ada SMK dan lain-lain. Kalau SMA, SMK baru buka. Kalau Mantapos, Man 1 mungkin sudah tutup.
karena memang proses pendaftarannya sekitar bulan April dan Maret. Jadi anak-anak kelas 9 yang mau lulus ini tolong dicermati hari ini. Betul, kalian adalah di era milenial, tetapi ini tolong nih dengarkan. Hakikat kehidupan kita dari kepala sampai kaki harus utuh sebagai seorang muslim dan muslimah walaupun di era milenial. Itu. Jangan sampai Bu Bapak nih dengarkan. Jangan sampai anak-anak kita yang di era milenial ini kemudian Ibu Bapak samakan dengan era konvensional zaman kita. Era dulu. Tahun ini anak-anak kita bersyukurlah bisa belajar full walaupun hanya beberapa bulan setelah pandemi. Pandemi kejadiannya di Wuhan, resikonya sampai ke kita, gitu kan? Itu juga adalah pengaruh daripada era milenial, era globalisasi. Pengaruh. Kejadiannya di sana, di Wuhan, di Cina. Tapi masalahnya sampai ke Jambi. Anak-anak yang tadinya belajar full tiap hari, kemudian ada yang namanya belajar apa Bu? Tadi saya lihat di mobil tuh. Saya kalau bawa mobil, lihat di angkot. Ada tulisan korban online. Korban online. Salah satu dari akibat pandemi adalah belajar dengan online. Ibu Bapak nih, bayangkan anak-anak kita hampir 2 tahun ya mereka belajar di rumah. Puyeng nggak anak-anak belajar di rumah? Puyeng ya? Bosan nggak lihat mereka belajar di rumah? Kalau anak-anak mungkin ada yang bosan, ada yang enakan online katanya, nggak kelihatan main gamenya. Kapan main gamenya, kapan belajarnya, coba ibu-ibu di rumah. Pegang HP terus, beli paket, jajan mah iya, makan banyak, kan gitu ya? Tuh, itu akibat salah satu dari kegiatan pandemi tadi. Tapi alhamdulillah ada yang namanya era milenial, walaupun pandemi belajar tetap berjalan. Namanya belajar secara online di rumah. Itu pengaruh positifnya. Pengaruh negatifnya adalah tentu saja isu-isu yang berkembang, kemudian kerusakan moral juga mungkin terkena kepada anak-anak kita. Ibu Bapak, jaga mereka. Jaga mereka, ini modal kita Bu. Ibu Bapak, jangan Ibu anggap bahwa menyekolahkan anak, mendidik anak, melanjutkan mereka ke perguruan, ke sekolah yang lebih tinggi, itu modal Pak Babinsa, itu investasi jangka panjang. Kita berharap mereka jadi anak yang soleh dan solihah. Akibatnya apa? Kalau mereka soleh dan solihah, mereka akan mendoakan orang tuanya. Itulah amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Begitu. Tuh, jangka panjangnya menyekolahkan anak di madrasah sanawiyah tadi kata pembawa acara, mereka dididik untuk dunia sampai ke akhirat. Coba hari ini yang ngaji dari kelas berapa tadi Bu? Kelas 7 orinya. Kalau bagus bisa dititipkan nanti ke LPTK kecamatan, ikut MTQ kecamatan, ikut ke kabupaten. Itu saya di LPTK kabupaten Bu. Jadi kalau ada anak-anak ikut bisa jadi nanti kepilih untuk tingkat provinsi. Gitu. Mereka diajarkan tentang baca Al-Quran, tentang pramuka dan lain-lain. Semua di MTS itu lengkap. Ada agamanya. Nih Pak Babinsa nih kita sharing sedikit. Kalau di SMP agamanya itu maksimal 3 jam. 3 jam untuk PAI. Tapi kalau untuk di sanawiyah, Al-Quran hadis 2 jam. Akidah akhlak 2 jam. Fikih 2 jam. SKI 2 jam. Kemudian bahasa Arab 3 jam. Berapa? Belum ada mati muluk BTI. Hampir lebih dari 10 jam pelajaran. Bayangkan, bandingkan antara MTS yang 10 jam pelajaran agamanya dengan SMP yang hanya 2 atau 3 pelajaran. Belum lagi mereka eskul yang tadi keagamaan, belum lagi ada buatan lokal. Jadi di sanawiyah itu komplit dunia dan akhirat. Itu yang pertama.
Jadi itulah kekhasan madrasah sanawiyah. Oh. Nanti nih anak-anak nih kayak kelas 9, kalau kalian ke SMA, ke SMK, kalian akan lihat. Kalian bisa di nomor 1 PAI-nya. Di sana kan mereka belajar, anak-anak SMA cuma 2 jam. Kamu di sini udah 5 jam lebih 10 jam. Pas nanti di SMA, umpama masuk ke SMA, bisa jadi di PAI-nya kalian yang utama, jadi yang paling pintar. Ya. Kita tepuk tangan untuk MTS kita. Kemudian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sebagai pengawas nih kan sering datang, Bu. Saya suka bandingkan. MTS Jambe ini, Ibu Bapak lihat nggak? Kaca-kacanya, ubinnya, pohon-pohonannya, bisa lihat? Ya, bersih ya, rapih ya. Tapi kan, lihat aja, rapi sekali. Itu. Ini juga bagian bahwa pendidikan itu mengajarkan kerapihan, kebersihan. Asri itu keadaannya seperti alam, nyata, natur gitu ya, apa adanya, dan enak dilihat. Udaranya segar, walaupun jalan ke sininya sempit, pas sampai sini, wah. Itu pendidikan, Bu. Ini yang mahal. Sebab memelihara kebersihan, memelihara kedisiplinan itu lebih mahal ketimbang hanya sekedar ngepel dan menjadikan ubin atau membuat lantai bersih. Memeliharanya itu yang mahal. Itu juga pendidikan. Saya terima kasih kepada Ibu Bapak guru yang sudah memelihara Madrasah Sanawiyah ini sehingga dari 5 tahun ini saya ke sini tetap seperti ini, bersih dan nyaman. Itu, alhamdulillah. Yang ketiga, mungkin sudah mendengar ada yang namanya kurikulum merdeka. Di TV ya, suka ada. Nanti, mungkin SMA, nggak tahu nih SMA di sini sudah pakai belum kurikulum merdeka. Tahun ini tahun piloting, jadi beberapa madrasah, beberapa sekolah. Tapi tahun 2023 mulai terbatas lebih banyak. Tahun 2024 itu semuanya pakai kurikulum merdeka. Intinya apa kurikulum merdeka? Ada yang namanya kreasi dan inovasi dari madrasah atau sekolah. Jadi pelajaran itu 1 tahun diakumulasi, silahkan dibagi mana saja. Yang kedua, ada yang namanya penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila. Pak Babinsa nih, yang bagus di kurikulum merdeka tambahan nih. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila nanti di kurikulum. Bagaimana anak itu bisa, tentu saja Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI menjadi bagian dari proyek. Nah ini proyek di sebuah sekolah. Jadi anak-anak itu nanti diberikan keleluasan untuk berkreasi, kemudian membuat sebuah, kalau kata Pak Uci, membuat YouTube umpama, membuat sebuah kegiatan mereka yang mengadakan, kemudian ada proyeknya, itu jadi penilaian. Itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Itu. Dan yang khas lagi adalah yang tadi ada kegiatan proyek. Untuk MTS itu sekitar 3 proyek setiap tahun. Ini bagian dari bagaimana sekolah madrasah menjawab ada yang namanya era milenial. Ibu Bapak guru, jangan kaget Pak Barna kalau nanti ketika belajar anak-anak lebih tahu dari kita. Karena mereka sudah pegang yang namanya handphone, smartphone, telepon cerdas, telepon genggam cerdas. Kalian mungkin yang pegang HP atau kita Ibu Bapak, taunya HP untuk telepon atau WA ya. Hanya itu aja ya. Ada nanti bisa aplikasi gambar, bisa dipoto, bisa di-scan dan lain-lain. Bisa juga hanya lewat HP. Kita nggak usah bawa dompet Bu, kemana-mana cukup bawa HP. Ke ATM nggak usah bawa kartu ATM, cukup bawa HP. Aplikasi semuanya ada di HP. Itulah era milenial. Sekarang kita sudah mulai yang namanya revolusi 5.0, bukan 4.0 lagi. Termasuk pembelajaran. Ini berapinya kalau gurunya tertinggal untuk TIK-nya,
Atau ibu bapak guru, ibu bapak di rumah misalkan, buat apa nggak beli HP? Misalkan, sekarang bagaimana HP ada digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itu, inilah era milenial yang nanti kita sudah sampai kepada pembelajaran 5.0, revolusi 5.0. Tadi kata Pak Kepala, Eril, almarhum Eril, mudah-mudahan Allah mengampuninya, kejadiannya di mana? Di Swiss, di Sungai Arab. Ternyata sampai di telinga kita dalam waktu mungkin beda detik siaran langsung. Dimakamkannya di mana? Di Cimaung. Tapi orang Jambe tahu dalam sekejap. Ayo, hari ini umpama ada yang senang main bola nih anak-anak putra. Misalkan malam ini yang main Real Madrid sama Liverpool. Langsung tahu kita siaran langsung. Itu bedanya detik. Kalau di TV biasa dengan TV kabel itu lebih lama TV kabel. Lebih cepat TV yang biasa. Saya suka bandingkan itu TV 1 dengan TV 1. Itu era milenial. Lewat mana? Lewat jaringan. Ini di kita ini nih, lihat di udara kita, ini banyak sinyal-sinyal. Bentrok enggak sinyalnya antara HP saya dengan HP Pak Gajun? Padahal sinyalnya di depan sama. Coba, inilah pengetahuan. Hari ini yang bawa HP berapa orang? Kalau ada 100 orang, 100 HP. 100 sinyal HP untuk nomor yang berbeda di kesempatan yang sama tidak salah masuk ketika kita ngirim WA. Coba, kalau kita berpikir masa lalu, dulu kata ibunya, dulu zaman ibu baru-baru HP katanya, begitu. Nah, sekarang coba Pak Kiai ini, di sekitar kita ini sinyal semua ini. Itulah pengetahuan. Nah, anak-anak Madrasah Sanawiyah dituntut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya memahami kondisi alam. Ada yang mengatakan begini, bukan orang yang kuat, bukan orang yang cerdas yang bisa menaklukkan kehidupan atau yang survive di kehidupan ini, yang bisa hidup dunia yang panah ini. Tetapi yang bisa hidup, yang bisa survive adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan kehidupan. Itu. Contoh, tahu dinosaurus kuat, T-Rex yang bisa makan karnivora, makan hewan lain, punah karena nggak bisa beradaptasi dengan alam. Mana lagi yang lebih besar, yang bisa beradaptasi, yang tidak bisa beradaptasi? Raksasa zaman dulu hilang semua kan? Hilang semua karena nggak bisa beradaptasi dengan alam. Orang pinter nggak bisa, yang cukup kalau hanya pinter saja nggak bisa, pandai matematika, pandai IPA, tapi nggak bisa beradaptasi dengan alam. Keluar rumah dia bingung dan seterusnya. Maka kata Pak ilmuwan itu mengatakan bahwa orang yang bisa beradaptasi, yang bisa mengikuti perubahan zaman, itulah orang yang survive dalam kehidupan. Begitu. Jadi untuk kita semua, ibu bapak juga jangan sampai nih, orang tua siswa nih, jangan sampai ibu bapak membandingkan dulu dengan sekarang. Anak-anak nanti akan beda pendapat dengan kita. Disitulah kita harus siap. Salah satu di profil pelajar Pancasila adalah bisa menerima perbedaan. Ada yang namanya moderasi beragama. Tuh, nanti jangan kaget. Kalau di BSD Bapak Binsa nih, ramai tadi saya. Gereja udah banyak, ya berdampingan dengan masjid, orang-orang luar udah banyak. Kita biasa saja, karena kita berada di Indonesia. Begitu. Suatu saat Jambe ada perubahan nggak di sini nantinya? Nah, siap-siap kondisi seperti itu. Kita harus siap seperti itu. Kekuatan iman kita, Pak Kiai, Pak Ustadz, yang kita kuatkan. Iman dan takwa yang ada pada hati kita, pada hati anak-anak kita, pada hati orang tua kita. Itulah yang benar survive untuk adanya perubahan zaman ini. Tuh.
Terakhir saya nitip kepada para siswa semua, anak-anak, sungguh pun kalian telah pergi nanti dari MTS ini, bahwa yang terbaik dari kalian adalah bukan yang paling pintar, yang terbaik dari kalian adalah bukan orang yang paling ganteng hari ini, yang terbaik adalah tentu saja yang bisa mengamalkan ilmunya dan bermanfaat untuk diri kalian juga kepada orang lain. Tetaplah berbakti kepada orang tua kalian di rumah, cium tangan mereka nanti kalau udah nanti kelulusan, dan tentu saja tetap hormat dan patuh, kemudian berterima kasih kepada guru-guru kalian di Madrasah Tsanawiyah ini. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, selamat lulus dari Madrasah Tsanawiyah ini, dan kepada ibu bapak selamat anak-anaknya telah selesai di Tsanawiyah ini, semoga tetap dijaga akhlak mereka, tetap dijaga semangat mereka untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi jenjang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.